Selamat siang. Siang ini aku di kerabat ternak Mas Roni. Uh, Kemarin pikir-pikir dia ternyata dapat penghargaan. Dia dapat penghargaan dari Mbak Khofifah, yaitu Gubernur Jawa Timur. Nah, ini ada apa di kerabat ternak ini? Ada apa sampai beliaunya mendapatkan penghargaan? Oke, kali ini kita tanya-tanya, kita nyuri pengalaman, kita mengkoyak-koyak pada Mas Roni. Ada apa kok sampai mendapat penghargaan dari Mbak Khofifahnya? Iya, jadi kita sendiri itu beternak mulai 2014. Oh. Cuman karena memang kami ingin membuat sebuah peternakan yang mungkin bisa saya kenang sampai nanti, jadi saya membuat sebuah manajemen yang saya terapkan di kelompok saya, artinya mitra saya, di teman-teman lingkungan mulai dari 2017. Mulai dari 17 saya berdiri 2014, cuma membentuk sebuah kelompok atau mitra itu 2017, tujuannya untuk mengembangkan populasi yang ada di lingkungan kami, khususnya di desa kami, supaya untuk memperbaiki ekonomi lah, minimal buat tabungan masyarakat, ekonomi ke bawah. Jadi dengan manajemen saya sendiri, agrobisnis saya di bidang peternakan, kebetulan mewakili Tuban untuk event Jawa Timur. Oh gitu. Di seluruh kabupaten se-Jawa Timur, dan alhamdulillah bisa juara satu di provinsi Jawa provinsi. Timur gitu. Sampai ada semacam kelompok. Iya, betul. Dan semuanya pastinya berjiwa muda semuanya. Iya. Kenapa kok nggak bau-bau kambing ini? Para pemula, para pemuda ternyata dia berinspirasi ke kelompok ke teman-teman untuk mengajak beternak gitu. Gitu. Jadi kalau berbicara kita kelompok, bisa dibilang kelompok, bisa dibilang mitra. Jadi saya sendiri, tujuan saya adalah teman-teman ini, khususnya di masyarakat desa ini, saya ajarkan untuk beternak secara profesional, artinya beternak secara manajemen yang bagus, di mana peternakan khususnya kambing ini menjadi salah satu investasi yang mempunyai nilai tinggi lah. Oh, gitu. Nah, jadi saya mengajak teman-teman, kalau punya uang nabunglah dikit, nggak bisa beli besar, beli kecil. Nanti kecil dirawat juga besar sendiri, nanti bisa dijual lagi, 1 ekor bisa dijual jadi 2, jadi bisa dibelikan untuk 2 ekor. Jadi gitu terus. Jadi kita pertama itu nggak mikir masalah untung, kita pertama itu mikir masalah pengembangan investasi kita, populasi lah. Kalau di masyarakat desa kan enak Pak, pakan kan gratis. Nah, jadi di peternakan sendiri, pakan itu mencakup 70% dari biaya peternakan. Jadi ketika pakan itu murah dan mudah, otomatis kambing akan berkembang dengan bagus. Investasi kita di situ juga akan berkembang dengan bagus pula. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Sebuah peternakan kan harus pakannya kan harus berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Nah, mungkin manajerial yang seperti ini, dari kalau kebun kita tilik dari peternakan tradisional ataupun di luaran sana, ini kan pakan kita harus mencari-cari. Ya. Nah, ini yang menjadi manajerialnya di kerabat ternak ini. Nah, ini berarti jenengan punya semacam perkebunan. Ada. Itu. Jadi kalau saya punya hitung-hitungannya semua kok. Mulai dari pakan, kalau kita beli, kita sewa lahan, atau kita alhamdulillah kalau kita bisa tanam sendiri, punya lahan sendiri malah bagus. Tapi kalau nggak bisa, kita punya hitung-hitungannya semua. Mulai pakan sewa, perhitungannya per meter perseginya berapa, dihitung per ekornya berapa, saya punya perhitungan yang secara
apa ya, ekonomis lah, secara ekonomis saya punya perhitungannya semua, dan mengacu dengan nutrisi yang kita kasihkan ke ternak. Kira-kira cukup nggak dengan metode pakan A, B, C, D, dengan biaya A, B, C, D, dan kalkulasi untuk kedepannya, itu saya punya semua perhitungannya. Nah, itu semuanya dibukukan. Nah, ini salah satu mungkin mendapatkan penghargaan dari Mbak Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Artinya kita di pengelolaan ini secara manajerial, jadi ini secara dibukukan dari awal beternak, iya, dari awal beternak sampai sekarang. Iya. Nah, itu. Bahkan saya punya datanya itu mulai dari 2017 saya mengajak teman-teman untuk mengembangkan populasi ini, khususnya teman-teman lingkungan tetangga saya yang memang punya, notabene dia punya waktu untuk merumput. Dan mungkin kalau di ternak itu dasar pertama adalah hobi, jangan berpikir untung dulu, hobi dulu. Jadi kalau hobi mengembangkan, tujuannya saya dulu adalah hobi mengembangkan ibaratnya tabungan saya. Kalau saya biarkan uang, nilainya semakin kecil. Kalau saya buat ke kambing, tambah tahun nilainya akan semakin tinggi. Itu saja. Kalau masalah untung itu di belakang, setelah populasi banyak baru berbicara nilai bisnis. Seperti itu. Nah, ini mumpung saya dolan ke sini, kita korek gimana caranya itu dari kita breeding dulu lah, kita tanya-tanya seperti apa, langsung kita menuju ke lapangan. Oke. Kambing itu seperti manusia lah. Manusia itu butuh karbohidrat, salah satunya nasi, juga butuh sayur, lauk pauk kan seperti itu. Kambing juga sama. Dia yang dibutuhkan adalah serat. Serat terutama ada rumput seperti ini. Dia butuh hijauan, serat. Nah, kalau kami serat tuh pakai rumput, pakai ramban, mana yang ada lah. Tapi yang setiap saat ready di kebun kami adalah rumput seperti itu. Nah, biasanya kita campur antara rumput dan ramban, kita cacah tujuannya biar rapi, untuk makannya biar nggak banyak yang terbuang. Gitu. Mesin pemotongnya kita cacah. Itu kita mix antara ramban dan rumput. Nah, kalau ramban itu nutrisinya tinggi, cuma pertumbuhannya lambat. Tapi kalau rumput nutrisinya rendah tapi pertumbuhannya cepat. Jadi kita campur biar mendapatkan nutrisi yang bagus. Selain itu juga kambing juga butuh nutrisi tambahan seperti protein dan karbohidrat. Kita pakai ini ampas tahu. Kenapa kita pakai ampas tahu? Karena dari berbicara nilai ekonomis, ampas tahu ini paling ekonomis, murah dan mudah didapatkan. Jadi kalau kambing sendiri makannya itu butuh konsisten, nggak berubah-ubah. Jadi yang mudah didapatkan ya ampas tahu ini dan murah. Jadi kalau pakannya berubah-ubah, dia mungkin bisa mempengaruhi tingkat stresnya juga. Oke, ini dari kandungan makanan ini seberapa timbangan untuk per ekornya ataupun kebutuhan nutrisinya per hari, demikian. Nah, ini yang paling sulit adalah menentukan jumlah
menunya, takarannya. Ya itu Pak. Jadi kalau saya sendiri itu kan karena sudah saking seringnya ya. Jadi kita nggak nakar. Jadi kita tahu kebutuhan nutrisi kambing itu segini udah cukup gitu. Oh gitu. Nah, tapi kalau mungkin bahan kering itu bisa lah dihitung. Kalau bahan kering, nutrisi kering kayak konsentrat itu mungkin kalau kita pakai bulijuan, pakan tambahannya kurang lebih sekitar 4 on sampai 5 on per ekor. Sudah cukup. Tapi kalau bahan basah seperti ini ya kita kondisional aja. Kalau kebutuhannya kelihatannya udah cukup, udah segitu ya kita takar segitu gitu. Oke. Subhanallah, untuk Mas Roni ternyata nggak pelit ilmu. Artinya saya nggak usah mencuri, Mas Roni sudah menceritakan semuanya. Di peternakan juga kita bagaimana caranya kita berupaya untuk membuat sebuah produk akhir untuk meningkatkan nilai jual. Jadi saya sendiri mengupayakan produk akhir itu banyak banget. Jadi kalau di peternakan itu kalau peternakan tuh untungnya kecil, yang besar itu bisnis peternakannya. Jadi kita harus bikin produk akhir, salah satunya mungkin jual beli kambing, akikoh, korban, jagal, jual beli daging, terus susu, dan salah satunya adalah produk akhir adalah kompos. Jadi gimana kita memanfaatkan semua produk untuk kita manfaatkan untuk menjadi nilai yang sangat ekonomis seperti itu. Bahkan sampai titik ini titik terbuang pun kita harus produksi. Iya, kita produksi. Nah, gitu. Ini PE. PE ini kalau ini kelasnya untuk breeding susu lah Pak. Untuk daging, untuk susu seperti ini. Nah PE jenisnya kan banyak, ada yang PE kontes, terus ada yang pedaging, ada yang untuk breeding itu mendekati kontes seperti itu. Kalau ini untuk pedaging dan susu. Ini termasuk masih anakan ya? Ini usia 5 bulan. Oh, 5 usia 5 bulan. Sampai produk jualnya berarti sampai umur? Kalau tergantung kita sendiri Pak. Kalau kita mau jual bakalan ini sebenarnya sudah layak untuk dijual. Tapi kalau saya sendiri biasanya saya besarkan langsung untuk korban juga gitu. Ini jantan, yang ini betina. Ini nanti untuk generasi produk susu lagi. Ini untuk masih banyak lagi. Jadi kalau yang ini untuk pedaging, ini kita siapkan untuk korban nanti, juga. Dan biasanya kita siapkan untuk pelanggan akikoh juga. Yang ini dagingnya gitu. Kalau yang ini Jawa Randu biasa Pak, jenisnya ya? Iya, jenisnya Jawa Randu biasa. Terus untuk selanjutnya ya ini Jawa Randu juga, ini kita siapkan untuk penyediaan akikoh, pedaging berarti ya, untuk pedaging, jantan para pejantan. Ya gini oke lur, kita bisa pesan untuk akikoh, untuk kurban, kita nanti bisa online menghubungi dari kerabat ternak di Mas Roni. Nanti untuk linknya kita dapat dilihat di deskripsinya. Ini para pejantan tangguh, monggo kalau yang membutuhkan. Juga untuk persiapan akikoh dan korban juga. Kalau yang ini juga jantan semua. Ini juga untuk pedaging lah intinya. Mas Roni juga memproduksi daging? Juga frozen Pak. Jadi frozen. Kita juga produk, kita juga ada tempat jagalnya juga di situ. Terus kita juga produk susu juga untuk pengembangan sedikit-sedikit mengarah ke produk akhir gitu. Nah, kalau ini untuk indukan susu, cuma ini baru saja kawin. Kalau yang di sini ini baru saja kawin, kurang lebih sekitar 1 minggu. Jadi nanti bisa diperah lagi ketika sudah melahirkan.
ini ya disiapkan untuk susu ini. Untuk susu. Iya, darah-darah. Sampai saat ini masih selalu stok ready. Ada stok Pak, cuma belum stabil karena memang indukan kita masih sedikit, belum stabil, jadi belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Jadi teman-teman juga yang dulunya pedaging juga mulai berbenah ke susu juga sedikit-sedikit, karena memang indukan susu ini juga nggak murah, jadi kita persiapkan untuk pelan-pelan mengarah ke susu. Yang awalnya kita fokus ke pedaging, akikah, korban, kita mengarah ke susu juga. Ini sama dua indukan ini juga baru kawin semua, kebetulan baru kawin semua. Nanti kalau sudah positif hamil kita pindah ke kandang yang satunya, karena ini untuk perawatan untuk kawin ini harus saya sendiri yang pegang, karena memang sangat mungkin butuh skill untuk bisa pengamatan. tahu, iya, pengamatan untuk kawin birahi. Oke, terus ini kok besar ini? Ya, ini untuk pejantan kita. Pejantan kita ini usianya kurang lebih sudah 4 tahun, anakannya sudah kalau dihitung mungkin ratusan. Jadi di teman-teman tetangga semua kambing-kambing biasa itu saya kawinkan sini, kambing Jawa Randu, Jawa biasa-biasa itu kalau saya kawinkan ini, jadi anakannya itu unggul Pak. Usia 4 bulan tuh udah bisa dipanen kalau mau jual bakalan. Yang lebih bagus dari kambing PE namanya Sanen, itu kita mau mengarah ke sana, cuma masih harganya belum terjangkau ke kita, jadi kita masih bertahan di PE. Tapi suatu saat nanti kita akan mengarah ke Sanen lah, untuk Sapra gitu. Itu harganya lebih mahal. Jadi untuk genetika Sanen itu kan genetika impor, jadi harganya lebih mahal juga gitu. Para kerabat ternak, ini tempat lain dari pengembangan peternakan yang di Mas Roninya. Jadi ini kandang belum jadi, ini konstruksinya belum jadi karena kita memang nyicil. Kalau dapat untung sedikit-sedikit langsung saya masukkan ke sini. Ini kelihatannya berpeta-peta ini Mas Roni. Iya. Ini konstruksi seperti ini rencana apa saja ini? Jadi nanti yang di pojok itu nanti saya buat untuk tempat jagal. Terus yang kamar satunya nanti untuk kantor, mungkin bisa dibilang kantor, bisa dibilang nanti untuk penunggunya, untuk yang rawat juga. Yang satunya nanti buat khusus masak produksi susu. Okay. Kalau yang agak besar itu nanti buat itu gudang pakan. Dan ini juga nanti untuk tempat jagal juga, tempat produksi susunya kita buat terapi mungkin seperti kandang tadi, karena memang konsumen susu biar yakin bahwa produk kami benar-benar kualitas dengan konsep yang bagus tanpa bau seperti itu. Oke, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari kambing, Mas Roni juga ada ini perkebunan apa Mas iki? Ini indigo vera Pak. Ini salah satu jenis legum. Jadi ini adalah tanaman yang nutrisinya sangat tinggi, sangat cocok buat khususnya ruminansia kambing. Jadi proteinnya ini tinggi banget. Kalaupun memang full indigo vera ini saja, daun ini saja, kalau tanamannya banyak, kalau full ini saja tanpa pakan tambahan seperti ampas tahu itu betina sudah bisa produksi dengan bagus. Dengan pertumbuhan berat badan yang lumayan juga, karena ini nutrisinya sangat tinggi gitu. Jadi kita juga punya beberapa tanaman seperti daun singkong karet ini. Daun singkong karet ini nutrisinya juga tinggi. Memang yang saya tanam di sini ada turi, ada singkong karet, ada indigo vera. Ini semua jenis tanaman dengan protein tinggi. Oke, makasih Mas Roni. Usaha ini kiki loh, berarti toh enggak? Kita untung toh enggak? Coba deh ini bisa ngetahui omset penjualannya ini sampai berapa?
Jadi kalau omset penjualannya itu kalau kita berbicara penjualan harian Pak ya, kalau berbicara penjualan harian kurang lebihnya 1 minggu itu sekitar 3 ekor. Penjualannya 3 ekor, berarti kalau dihitung dalam waktu 1 bulan kurang lebih sekitar 12 ekor sampai 15 ekor. Itu kurang lebih omsetnya untuk perputarannya modal sekitar 30 juta. 30 sampai 35 juta seperti itu. Itu artinya setiap bulan. Setiap bulannya. Terus boomnya, maksudnya kalau di peternak itu bomnya hadiah bonus terbesarnya kan di korban Pak. Oh gitu. Nah di korban itu bonusnya tertinggi di korban itu. Jadi korban itu seperti apa ya? Kayak peternak itu buka arisan gitu loh Pak. Jadi bomnya di situ. Itu yang mungkin nilainya sangat tinggi. Mungkin 1 kali musim korban itu bisa sampai 250 juta sampai 300 juta perputarannya. Sebagai motivasi untuk kerabat ternak yang ada di luar apa nih Mas Roni? Jadi untuk motivasi buat teman-teman semuanya, jadi untuk dunia peternakan khususnya, jadi beternak kalau dengan ilmu itu sangat menyenangkan, tapi kalau beternak tanpa ilmu itu juga menyesatkan. Jadi kalau teman-teman ingin berinvestasi di dunia peternakan, belajarlah semaksimal mungkin, bisa belajar di kandang saya atau belajar di peternak-peternak yang sudah senior di wilayah masing-masing gitu. Nah untuk di peternakan sendiri, jadi ini adalah sebuah investasi yang bernilai dan ini adalah sebuah bisnis yang mungkin bisa dibilang sampai akhir zaman gitu. Berkelanjutan gitu. Nah terus untuk kali ini mungkin cukup, dan jangan lupa mungkin like, komen, dan subscribe channel Kelayapan channel untuk supaya channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat ke depannya. Oke, makasih Mas Roni. Ya.